Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue ngebahas tentang red flag di dunia kerja nih ya. Jadi ini adalah tanda bahaya yang harus diwaspadai ya di dunia kerja ya. Sebelumnya mari kita bahas dulu apa itu red flag ya. Jadi red flag ini istilah dalam dunia kerja tuh merujuk pada tanda-tanda ya atau peringatan-peringatan atau sign lah ya yang menunjukkan adanya potensi masalah atau situasi yang tidak sehat di lingkungan kantor ya. Tanda-tanda atau sign ini sebenarnya bisa muncul dari berbagai aspek ya atau dari berbagai konteks gitu ya, seperti budaya kerja, kemudian kepemimpinan atau leadership, kemudian ada beban kerja hingga kompensasi ya. Nah, red flag ini sebenarnya harus benar-benar dipahamin ya, karena ini penting banget nih untuk bisa ngebantu kalian gitu ya. Yang pertama tentu saja untuk menghindari lingkungan kerja yang toksik, karena bekerja di lingkungan yang tidak sehat atau yang toksik itu sangat berdampak negatif ya pada diri kita, terutama dalam konteks mental mungkin ya, kesehatan mental dan juga profesional kita gitu. Dan tentu saja dengan kita menyadari adanya red flag atau tidak di lingkungan kerja kita, itu nantinya akan membuat keputusan karir kita itu lebih tepat ya. Karena kan mengetahui red flag itu dapat membantu kita untuk menentukan apakah satu pekerjaan atau perusahaan tempat kita kerja ini sesuai gitu ya dengan nilai-nilai yang kita anut, dengan tujuan karir yang kita ingin capai gitu ya. Dan pastinya kalau kita tahu tentang red flag yang ada di kantor gitu ya, kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan mental ya, kebahagiaan dan juga emosional ya, kesehatan emosional lah mungkin ya. Jadi bekerja di tempat yang positif, kemudian juga suportif, orang-orangnya ya, sistemnya itu juga pastinya akan meningkatkan kebahagiaan kita ya. Jadi level of happiness kita tuh naik gitu, dan juga pastinya akan membuat kepuasan kerja kita atau job satisfaction kita terhadap posisi yang kita kerjakan gitu ya, atau kerjaan yang kita lakuin itu ya bisa bagus. Nah, di berikut ini gue mau share beberapa contoh red flag ya di dunia kerja ya, dan ini red flag yang paling umum mungkin yang gue bagi-bagi dalam beberapa konteks ya. Untuk konteks yang pertama itu terkait budaya kerja atau culture. Biasanya red flag itu terjadi ketika kurangnya transparansi dan komunikasi ya. Jadi informasi-informasi yang penting itu kadang suka disembunyikan sama kantor, atau mungkin dibagikan tapi nggak jelas gitu informasinya ya. Ada juga ketidakadilan atau pilih kasih gitu ya. Jadi karyawan itu diperlakukan tidak setara karena mungkin ada faktor-faktor tertentu gitu ya, seperti ras, jenis kelamin, atau hubungan dengan atasan, atau ada si ganteng, ada si cantik kayak gitu-gitu ya. Terus juga adanya beban kerja yang berlebihan karena karyawan biasanya dituntut untuk bekerja lembur secara berlebihan gitu ya, tanpa kompensasi yang jelas atau yang sepadan, let's say. Terus juga kalian mungkin bisa notice kalau misalnya ada kurangnya kesempatan untuk pengembangan diri ya, misalnya perusahaan nggak menyediakan berbagai training untuk improvement gitu ya. Ya itu juga jadi salah satu tanda lah ya. Dan juga termasuk ya lingkungan yang toksik ya, jadi penuh dengan gosip, bullying ya, ngomongin orang di belakang gitu ya. Tapi ya zaman sekarang harusnya udah nggak ada lagi lah ya yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kita ya kerja ya normal-normal aja gitu ya. Nah itu tadi tentang budaya kerja ya atau culture yang ada di kantor, dan itu menurut gue faktor yang cukup menentukan juga. Oke, kita masuk ke konteks yang kedua ya. Jadi ini red flag dari sisi leadership ya. Jadi atasan yang melakukan micromanagement ya. Jadi mengontrol dan mengawasi setiap detail pekerjaan karyawan yang secara berlebihan ya, dan tidak pada tempatnya gitu. Dan akhirnya jadinya nggak nyaman gitu kan. Dan juga kurangnya kepemimpinan dan juga kurangnya direction atau arahan ya. Jadi atasan tidak memberikan arahan yang jelas atau support yang dibutuhkan oleh karyawan, sehingga karyawan tuh kayak dilepas sendiri, kayak kebingungan gitu kan. Terus juga adanya pengambilan keputusan yang tidak adil atau yang sewenang-wenang ya. Ini juga menjadi faktor ya dari sisi leadership ya. Biasanya atasan nih ngebuat keputusan-keputusan tanpa mempertimbangkan masukan, tanpa mempertimbangkan kondisi, tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat dari karyawan atau dari yang lain gitu ya. Jadi langsung dibikin aja gitu, itu juga jadi satu faktor. Kemudian kurang adanya pengakuan ya atau recognition, dan juga kurangnya penghargaan mungkin ya atau reward. Jadi karyawan itu tidak mendapatkan pengakuan atau tidak diapresiasi gitu ya atas kerja keras dan pencapaian mereka. Jadi udah capek-capek kerja gitu kan, boro-boro dibilang thank you gitu kan. Itu juga jadi satu bisa dibilang ya faktor leadership yang kadang itu mengganggu juga sih ya. Kadang ya nggak nyaman gitu, kita tuh males gitu sama atasan kita gitu. Dan juga mungkin etika bisnis ya yang mungkin ada questionable-nya gitu. Misalnya perusahaan terlibat dalam praktik bisnis yang nggak etis atau yang ilegal, let's say gitu ya. Kalian kerja di perusahaan-perusahaan yang kayak gitu mungkin ada aja gitu ya. Jadi itu tadi red flag dari konteks leadership. Sekarang kita masuk ke red flag dari konteks compensation and benefit ya. Biasanya ini juga terjadi karena gaji dan benefit yang tidak kompetitif gitu ya. Gaji dan benefit itu nggak sesuai dengan standar industri yang ada, let's say gitu ya. Atau mungkin tidak sepadan dengan beban kerja. Kemudian red flag terkait kompensasi and benefit yang lainnya mungkin bisa dibilang adanya keterlambatan pembayaran gaji gitu. Misalnya gaji yang terlambat dibayarkan atau tidak dibayarkan secara penuh, malah jadi ribet kayak gitu
gitu-gitulah kan. Terus juga mungkin bisa dibilang ada juga kurangnya cuti ya, atau waktu istirahat. Jadi karyawan tidak diberikan cuti yang cukup ya, dan juga tidak ada waktu istirahat yang memadai. Itu juga jadi faktor yang mungkin jadi red flag juga kan. Dan mungkin tidak adanya tunjangan kesehatan atau asuransi ya, jadi perusahaan tidak menyediakan tunjangan kesehatan, let's say, atau asuransi yang memadai bagi karyawannya. Itu juga jadi salah satu faktor ya. Jadi itu tadi ya beberapa konteks yang gue share terkait red flag ya. Ada red flag berdasarkan culture atau budaya kerja, ada red flag berdasarkan leadership, ada juga red flag berdasarkan compensation and benefit ya. Di 3 konteks itu sebenarnya kalau itu ada semua sih, itu harusnya udah cukup ya untuk bisa kita menyimpulkan bahwa lingkungan yang tempat kita kerja ini adalah red flag atau enggak gitu. Tapi ya itu bisa diukur lah, dan itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Jadi ya mungkin ada orang yang tolerate dengan beberapa hal yang tadi gue sebutin, tapi ada juga yang enggak. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah mungkin kalau kalian sekarang kerja di kantor kalian tuh nemuin poin-poin yang tadi gue sempat bahas ya, dan itu menjadi red flag di tempat kerja kalian, mungkin ada beberapa langkah yang bisa kalian ambil ya. Yang pertama mungkin diamati dulu dan dicatat dulu aja red flag yang terjadi di kantor kalian ya. Dicatat aja dulu semua tanda-tanda yang tadi itu ya, dan dipelajarin juga polanya. Kemudian dicoba di-share ke teman-teman kerja kalian, diceritain ke rekan kerja kalian gitu ya. Coba ditanyain, dikonfirmasi lah kurang lebih, apakah orang-orang atau teman-teman kantor kalian juga merasakan atau memiliki pengalaman yang sama dengan kalian gitu ya. Dan juga mungkin kalau ada opportunity-nya, atau kalau kalian cukup berani, atau kalian juga cukup dekat dengan atasan kalian, mungkin coba di-share ya ke atasan kalian jika memungkinkan ya. Coba di-share kekhawatiran kalian gitu ya, secara profesional dan juga secara sopan gitu ya. Atau mungkin ke atasan yang di divisi lain misalnya kalau kalian deket gitu ya. Dan biasanya kalau kayak gini langkah selanjutnya adalah kalian cari informasi lebih lanjut gitu ya. Bisa dikonfirmasi mungkin ke HR-nya, atau mungkin dikonfirmasi ulang ke teman-teman yang lain gitu ya. Semakin banyak yang bisa kalian tanya, semakin banyak informasi yang bisa kalian dapetin. Dan terakhir, kalau misalnya itu udah nggak ketolong banget ya, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, dan kalian udah nggak enak gitu, udah nggak nyaman kerja di situ, udah red flag-nya terlalu banyak misalnya, ya mungkin this is the time for you to looking for another job gitu ya. Dan mungkin coba di-consider untuk apply untuk cari kerjaan lain di tempat lain gitu. Tapi penting perlu diingat bahwa setiap situasi itu berbeda ya pastinya, dan tidak ada solusi yang paling cocok buat setiap orang. Jadi setiap orang punya masalahnya masing-masing, dan punya perspektifnya masing-masing, dan punya solusinya masing-masing gitu ya. Jadi gunakan aja kebijaksanaan ya, be wise, dan juga gunakan your intuition ya, gunakan intuisi kalian untuk menentukan langkah terbaik dalam situasi-situasi yang mungkin sedang kalian hadapi saat ini gitu ya. Nah buat kalian yang mungkin saat ini sedang bekerja dan merasa kantornya itu banyak red flag-nya gitu ya, dan kalian mau coba apply kerjaan secara remote di overseas company kayak yang udah sering gue share di channel ini, cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau apply. Siapa tahu itu ada kerjaan yang cocok buat kalian dan bisa segera kabur dari situasi-situasi red flag di kantor kalian sekarang. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.